Halo guys, welcome back to my channel. Ya, karena banyak yang nanyain sama aku tentang bagaimana caranya beli saham. Yuk, stay tune ya. Halo guys. Nah, ketemu lagi di channel Melisa Adrian. Beberapa hari yang lalu kita telah bahas bagaimana cara analisis fundamental saham dengan web RTE Analytics. Itu part 1 ya. Bagi kalian yang belum nonton part 1, cus langsung aja tonton video saya yang cara analisis fundamental saham part 1. Nih saya cantumin ya linknya di atas. Nah, sekarang kita akan sharing bagaimana cara analisa saham dengan PE atau Price Earning Ratio ya. Dulu awal-awal saya belajar saham juga bingung sih. Apa sih indikator PE yang bagus untuk saham? Apakah PE-nya harus tinggi atau rendah? Nah, lama-kelamaan saya mengerti PE harus dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Nah, semakin rendah PE, semakin bagus. Nah, mungkin teman-teman pada bingung, apa sih PE? PE adalah Price Earning Ratio. Jadi, rumus PE, harga saham dibagi earning per share. Nah, sekarang dilihat harga saham PTPA 1970. Dibagi dengan earning per share 314. Jadi didapatlah PE sekitar 6,27. Nah, bagaimana cara membandingkan emiten tersebut? Sekarang karena pakai web analytics, kita bisa membandingkan dengan perusahaan sejenis. Kalian tinggal klik comparison, terus pilih financial ratio. Nah, di sini kalian bisa membandingkan 5 perusahaan dengan jenis bisnis yang sama. Nah, di sini saya akan membandingkan saham BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI berdasarkan laporan keuangan. Di sini dapat kita pilih, saya ingin berdasarkan laporan keuangan Q2. Nah, dari data ini terlihat BBNI memiliki PE yang paling rendah. Nah, dapat teman-teman lihat, semakin rendah PE semakin bagus, tapi jangan sampai PE-nya minus, karena kalau minus itu berarti perusahaannya rugi. Nih, aku kasih contoh untuk perusahaan yang memiliki PE negatif. Nah, salah satunya Maba. Kalian dapat lihat. Nih, PE Maba itu minus 2,94. Ini artinya perusahaan itu udah rugi. Di sini dari laporan keuangan Q1, Q2, dan Q3-nya itu juga minus. Kenapa PE Maba ini bisa sampai minus? Karena PE itu bergantung kepada earning per share. Di sini earning per share untuk Maba sendiri udah negatif. Selain itu, kalian juga dapat lihat di laporan keuangan ya. Q1, Q2, Q3-nya juga minus. Nah, selanjutnya indikator yang paling terkenal yang kedua yaitu price book value. Price book value ini rumusnya harga saham dibagi dengan book value per share. Nah, di sini pada saat saya membuat video ini harga saham PTBA itu 1970. Nah, dibagi dengan book value per share-nya 17.15. Maka price book value untuk PTBA saat ini yaitu 1,15 kali. Nah, sedangkan untuk rumus book value per share, ini equity yang dimiliki oleh PTBA yang 19 triliun dibagi dengan total saham yang beredar, ini 11 miliar. Nah, dari situlah didapat nilai book value per share 1715. Nah, untuk PBV ini juga bisa dibandingkan dengan saham lainnya dengan bisnis yang sama ya. Semakin kecil PBV maka semakin bagus. Nah, seperti contoh tadi, kita akan membandingkan saham BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI. Dari data ini dapat kita lihat PBV yang paling rendah itu yaitu BBNI. Ya, jika kalian membandingkan saham seperti ini, semakin kecil PBV-nya semakin bagus, asal jangan minus ya.
kalian bisa membandingkan beberapa saham yang memiliki jenis usaha yang sama. Nah, mungkin masih pada bingung, sebenarnya apa sih tujuan PBV? Nah, seorang investor biasanya mengamati nilai PBV ini untuk membandingkan apakah harga saham saat ini sesuai dengan ekuitas yang mereka punya. Biasanya sih investor berpatokan kepada PBV 1, artinya harga saham perusahaan saat ini sesuai dengan ekuitas yang mereka punya. Di sini dapat dilihat PBV PTBA 1,15 kali. Ini artinya PTBA menjual saham 15% lebih tinggi dibanding ekuitas yang mereka miliki. Nah, bagaimana dengan BBNI? BBNI memiliki PBV 0,66. Ini artinya ini sahamnya lagi diskon nih, karena BBNI menjual harga sahamnya di bawah ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini book value share untuk BBNI itu sekitar 5.892, sedangkan saat ini harga saham BBNI hanya 4.870. Nah, makanya PBV-nya rendah karena dia menawarkan memiliki harga saham yang di bawah dari harga ekuitas. Indikator ketiga itu debt equity ratio. Di sini debt equity ratio untuk PTBA itu 39,5%. Seperti video saya yang part 1, itu saya mengatakan bahwa kalau bisa carilah saham dengan utang itu maksimal 50% dari ekuitasnya. Nah, selanjutnya yaitu indikator cash ratio. Di sini PTBA memiliki cash ratio yang lebih dari 100%, 167%. Semakin tinggi cash ratio semakin bagus. Artinya perusahaan memiliki uang cash yang banyak. Jadi seandainya ada pandemi seperti ini, tidak ada income pun, mereka tetap masih bisa membayar operasional mereka. Nah, di sini saya akan kasih contoh perusahaan yang memiliki cash ratio yang sangat tinggi, yaitu EKAT. Nah, dapat teman-teman lihat cash ratio EKAT itu sangat tinggi, sekitar 594%. Ini sangat aman untuk sebuah perusahaan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Itulah beberapa indikator untuk analisis saham secara fundamental. Jadi untuk kalian yang pengen investasi saham jangka panjang, kalian harus benar-benar cek fundamental dasar sebuah perusahaan. Oke, see you. Thank you for watching.